Terletak di kaki Gunung Cikuray, Bayongbong adalah salah satu kawasan pertanian subur di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan udara yang sejuk, tanah yang gembur, dan ketinggian yang ideal, daerah ini menjadi rumah bagi beragam komoditas hortikultura, mulai dari sayuran hijau, umbi-umbian, hingga tanaman buah musiman. Sebagian besar masyarakat Bayongbong menggantungkan hidup dari hasil pertanian, baik dengan sistem tradisional maupun modern. Mereka terus menjaga warisan alam dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Bayongbong bukan hanya lumbung pangan, tapi juga ladang harapan. Disinilah cerita petani muda dan semangat bertani masa kini bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berita Tani hari ini. Bersama saya Sylvia Melia dan rekan saya Marsha Linda. Pemirsa, di tengah tantangan regenerasi petani di Indonesia, muncul sosok inspiratif dari Bayongbong Garut, seorang pemuda bernama Ihsan Muzaki. Ia memilih menjadi petani di usia muda di tengah gempuran anak muda yang merantau ke kota. Ihsan yang berumur 20 tahun telah mengelola lahan pertanian organik seluas 5 hektar selama 4 tahun terakhir. Ia menanam berbagai komoditas sayuran seperti seledri, bawang merah, caising, dan timun. Bukan hanya itu, ia juga menerapkan sistem pertanian monokultur organik dengan pendekatan yang efisien. Kemudian, dalam pengelolaannya, Ihsan menggunakan traktor untuk pengolahan lahan, pupuk kandang, dan kompos untuk menjaga kesuburan, serta memanfaatkan selokan irigasi buatan dari sungai terdekat. Semua dilakukan secara terjadwal dan mandiri. Nah, meski bukan bagian dari kelompok tani resmi, Ihsan itu mampu melibatkan hingga 80 orang kerja di lahannya. Untuk pemasarannya sendiri, ia menjalin kerjasama langsung dengan pasar induk seperti di Jakarta, Tangerang, dan juga Bandung. Nah, uniknya terkait semua komunikasi tersebut serta distribusi itu diatur langsung hanya lewat WhatsApp saja. Nah, tak hanya hasil panen yang diolah secara baik, sisa-sisa pertanian pun dimanfaatkan kembali ke tanah sebagai pupuk alami, menunjukkan bahwa tidak ada yang terbuang di lahan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya terkait pertanian yang dikelola oleh Ihsan, mungkin kita bisa langsung nih tergabung dengan beberapa reporter serta Ihsan dan juga rekannya yang sudah berada di lapangan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama petani muda yang ada di sini. Sebelumnya, halo Pak, kami mahasiswa ITB dari jurusan Rekayasa Pertanian, dan di sini saya sudah membuat rencana wawancara dengan pemilik pertanian sayur untuk keperluan tugas kuliah terkait agroekosistem. Apakah benar Bapak adalah Pak Ihsan? Ya betul, ini dengan saya sendiri, Pak Ihsan. Baik, apa boleh Bapak memperkenalkan diri dan didokumentasikan? Ya boleh, baik. Jadi nama saya Ihsan Muzaki. Biasa dipanggil Pak Ihsan, warga sekitar manggil saya. Umur saya sekitar 20 tahun. Saya sudah menjalankan pertanian organik sayur ini sekitar kurang lebih 4 tahun. Oke, kalau boleh tahu Pak, lahannya tuh bertempat di mana ya Pak? Lahannya ada di belakang rumah saya, tepatnya di Bayongbong di Garut. Kira-kira kita boleh nggak Pak ke situ? Oh iya boleh. Mungkin sekarang langsung kita berangkat aja ya. Wah, luas ya Pak. Ini tuh luas lahannya berapa ya Pak? Kalau untuk luas lahan sih kurang lebih 5 hektar terakhir diukur. Kalau sebelumnya itu ini tuh lahan apa Pak? Oh ini lahan dari orang tua saya. Waktu itu bekas penanaman padi seingat saya. Baik, dari yang saya lihat nih, komoditas yang ditanam lebih banyak sayuran hijau seperti tanaman caising, bawang merah, seledri, sama timun. Apa ada tujuan dari budidaya jenis tanaman ini ya Pak? Kalau untuk alasan ya, secara umum sih pasti kita mempertimbangkan udara ya, kualitas tanah yang subur juga, dan karena posisinya ini nggak ada ya cukup jauh lah gitu dari pusat kota di Garut itu sendiri ya, jadi kami rasa ini cocok gitu untuk memilih tanaman-tanaman yang tadi Mbak sebutkan. Cuman kalau secara khusus, pertama kami milih seledri dan choisin ya, itu karena masa tanamnya itu lebih sebentar dibanding tanaman-tanaman lain yang pernah kami tanam. Selain itu, bawang merah juga
relatif keuntungannya lebih tinggi gitu. Karena kalau sekiranya di pasar harganya lagi turun, kami bisa simpan dulu di lumbung. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih informasinya, Pak. Oh iya, buat di sini tuh ada nggak relasi dengan organisasi kelompok tani gitu, Pak? Kalau untuk ikatan atau keterikatan gitu ya dengan organisasi kelompok petani itu secara khusus sebenarnya kami nggak ada sih. Biasanya kami tuh bekerja sama dengan perusahaan obat. Terus kami ngumpulin para petani di sekitar sini biar nanti perusahaan obatnya yang mensosialisasikan produk itu dan kami dapat keuntungan dari situ. Tapi untuk ikatan atau keterikatan dengan organisasi kelompok petani secara resmi itu tidak ada. Baik, kalau untuk lahannya sendiri Pak gimana? Itu tuh milik pribadi atau kah sewa? Untuk pertanyaan itu lahan 5 hektar ini lahan sewa ya. Jadi saya nyewa gitu ke orang lain dibayar per hektar dengan sekian rupiah dalam hitungan tahun. Nah, setelah proses transaksi itu ya pengelolaan lahannya sepenuhnya jatuh ada di saya dan tidak ada keterikatan lebih lanjut gitu dengan si pemilik lahan. Mau bagi sewa atau bagi hasil maksudnya atau mungkin bagi keuntungan itu tidak ada. Jadi setelah bayar penggunaan lahan full di saya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau nanya jumlah untuk pekerja di sini tuh ada berapa ya Pak? Kalau tidak salah sekitar 50 sampai 80 orang total pekerjanya itu terbagi menjadi pekerja di lahan dan pekerja untuk distributor hasil pertaniannya. Oke, berarti 50 sampai 80 orang. Kalau selama pengalaman bertani nih Pak, pernah ada nggak pengalaman gagal panen yang ya pengalaman gagal panen gitu Pak? Waktu itu kalau tidak salah pernah waktu panen bawang. Jadi penyebabnya itu karena pupuknya tidak tersebar secara merata gitu. Jadi menggunduk di beberapa bagian. Jadi di antara ya luasan hektar yang ditanam bawang itu cuman sebagian yang terkena pupuk gundukan itu yang tertanam. Jadi ya gak semuanya lah itu berhasil berbuah. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Kalau mungkin selanjutnya kalau untuk lahan penanaman ini sendiri itu terbuka untuk masyarakat atau hanya para pekerja yang boleh masuk ya Pak? Kalau akses berarti ya maksudnya ya. Lahannya sih terbuka untuk umum, terbuka untuk masyarakat. Cuma mungkin untuk beberapa daerah yang rawan dekat sama ayam gitu ya, jadi diserang ayam, biasanya kami pasang jaring atau pagar dari bambu sih. Sisanya ya terbuka umum gitu, nggak dibatasin dengan pagar besi dan sebagainya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mungkin kita akan selanjutnya akan menanya-nanya juga mengenai pertanian di sini dengan para petani muda lainnya. Nah, sekarang kembali lagi di wawancara bersama petani muda. Sekarang saya sudah bersama Ibu Nis. Ya, Nah, izin bertanya sebentar ya Bu. boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, izin menanyakan tentang modal nih Bu. Nah, modal Ibu selama bertani ini tuh dari mana saja dan apakah subsidi pemerintah dalam benih dan pupuk membantu Ibu dalam bertani? Oh iya, untuk modal awalnya di lahan kita ini kita ngandalin modal sendiri. Nah, jadi kita modal sendiri ini kita menanam chaisin. Nah, setelah chaisin ini kita produksi dan kita dan menghasilkan, nah kita tuh putarin uangnya buat menanam tanaman komoditas lain seperti bawang, seledri dan sebagainya. Ada pun timun itu buat selingan aja sih. Ya. Oh, menarik ya Bu. Iya. Nah, terus apakah kan lahan yang dipergunakan itu cukup luas ya Bu? Nah, kira-kira untuk persiapan lahan yang digunakan selama proses untuk awal proses sebelum penanaman itu manual, mekanis atau no tillage ya Bu? Oke, untuk lahan di sini kita tuh mengolahnya udah menggunakan traktor ya. Nah, karena dibandingkan cangkul itu pertama jangkauannya lebih luas dan otomatis lebih cepat juga. Jadi produksinya semakin cepat gitu. Wah, keren ya Bu. Iya. Nah, kalau gitu apakah pernah terjadi erosi di lahan ini? Nah, alhamdulillahnya ya hingga saat ini lahan kita tuh nggak pernah mengalami erosi ya, karena kita tahu kalau di daerah ini juga itu tuh dataran rendah. Nah, menarik ya Bu, gak pernah erosi. Nah, Iya. kalau dengan itu apakah ada cara khusus nih Bu? Contohnya dalam menjaga nutrisi agar tetap sesuai atau gimana nih Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk nutrisi di sini kita cara jaganya tuh menggunakan pupuk dolomit dan pupuk kompos hijau. Jadi
pemupukan di sini itu dilakukan secara terjadwal dan dosisnya juga dengan takaran yang tepat. Jadi kami berusaha dan berupaya tanaman di sini itu mendapatkan pemupukan dan nutrisi yang cukup sesuai dengan takaran usianya seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat nih kan komoditasnya lumayan banyak nih, Iya, Bu. Nah, mungkin boleh nggak dijelaskan terkait dengan daur hara nih di lahan Iya. pertanian ini? Nah, untuk daur hara sendiri di sini tuh nggak ada yang khusus bagaimana gimananya ya. Nah, jadi di sini tuh kita cuman memanfaatkan sisa-sisa panen yang tidak dipakai dan tidak bisa dijual belikan. Nah, jadi tuh kita tanam nih sisa-sisa hasil panen, kita timbun di dalam tanah. Nah, dengan harapan si sisa-sisa tanaman ini kan ya namanya tanaman, gak jauh-jauh dengan unsur Iya. fosfor, kalium, nitrogen dan sebagainya. Jadi kita berharap dengan penimbunan ini unsur hara dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman diperoleh dari hasil timbunan ini. Nah, jadi Berarti melakukan Iya. metode daur ulang ya? iya seperti itu, benar. Menarik tuh. Iya. Nah, kalau kayak gitu, apakah ada tips atau trik nih, Bu, dalam mengolah lahan luas dari segi konservasi air Iya. atau hewan intervertebrata atau dan erosi tanah? Ya, untuk air di sini kita gunain selokan sih di setiap pinggiran bedengannya. Untuk irigasinya ya? Ya benar, untuk irigasinya. Nah, untuk invertebrata di daerah sini nggak yang ada spesifik bagaimana, tapi dia tuh lebih general aja sih, seperti ulat dan sebagainya, seperti itu. Oh, nah dari semua pengolahan itu kan Iya. tanaman yang dibudidayakannya cukup banyak ya, Bu. Iya. Nah, apakah boleh jelaskan nih terkait dengan jenis tanaman dan varietas yang ada di sini nih, Bu? Di sini di lahan paisan kita tuh ada menanam komoditas utamanya, kita menanam choisim. Nah, dan untuk komoditas lainnya kita ada menanam bawang merah dan seledri, seperti itu. Lumayan banyak ya, Bu. Iya. Nah, dengan itu apakah populasi tanaman yang ada di lahan itu ada di kisaran berapa ya, Bu, kira-kira? Nah, karena kan total lahan paisan ini ya, itu tuh totalnya 5 hektar. Wah, besar Nah, ya, Bu. iya bener, besar, lumayan lah ya. Nah, untuk 2,5 hektarnya itu atau setengah bagian dari lahan paisan ini kita tanamin komoditas utama yakni chaisim. Nah, selebihnya kita tanamin bawang merah dan seledri. Kenapa begitu? Karena untuk seledri dan si bawang merah ini modalnya cukup besar. Jadi jika ditanam dengan luas yang cukup besar juga takutnya tidak menutupi modal awal. Berarti seperti itu. lebih ke perputaran uangnya Iya, ya, perputaran Bu. uangnya. Nah, berarti kalau begitu apakah pola tanamnya juga berpengaruh, Bu? Ya, di sini sangat berpengaruh untuk pola tanam. Jadi di sini kita menerapkan pola tanam monokultur dengan harapan tanaman yang dihasilkan juga maksimal, karena di setiap bedengan, di satu bedengan ini kita tanam dengan satu jenis tanaman aja. Seperti itu. Nah, lalu ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan potensi produktivitas lahan, hasil panen, dan pemanfaat hasil panen lainnya? Ya, oke. Untuk produktivitas ya, jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, produktivitas di lahan ini juga cukup tinggi, dikarenakan rata-rata dari hasil panen kemarin produktivitas lahan di sini itu 20 ton per hektar untuk chaisim, 5 ton per hektar untuk bawang merah, dan 15 ton per hektar untuk seledri. Wah, Nah, besar jadi ya, Bu. iya besar banget. Jadi harapannya dengan terus seiring berjalannya waktu produktivitas di lahan ini juga terus meningkat. Wah, keren ya, Bu. Iya. Nah, makasih ya, Bu, untuk Iya. wawancaranya. Sama-sama. Nah, lalu wawancara berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita sedang bersama petani muda, yaitu Bapak siapa, Pak? Bapak Ian, Bapak Ian. Yang di sini kalau dilihat-lihat nih guys, banyak banget ayam nggak sih di daerah sini. Nah, kira-kira nih apa ya, Pak, tujuan dari ada ayamnya ini? oh sebenarnya kalau ayam itu sebenarnya milik masyarakat sekitar gitu ya. Tapi karena si kotoran kandangnya bisa kami manfaatkan, makanya kami nggak mempermasalahkan adanya ayam. Tapi untuk menjaga ayamnya dari lahan tuh kami menggunakan jaring dan juga pagar supaya ayamnya nggak terlalu merusak lahan gitu. Tapi kalau misal dari tanamannya itu, dia tuh kira-kira ada ganggu tumbuhannya gitu nggak ya, Pak? Oh, kalau dari pengganggu sih ada gulma ya di sini. Gulmanya tuh kalau misalnya dibiarinin mungkin bisa sekitar 30% menutupi lahannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kami menggunakan herbisida Roundup di sini gitu. Terus juga kalau misal dari si gulma-gulma di sini itu kira-kira biasanya menutupi lahan sekitar berapa persen ya, Pak? Bisa nyampe 30%-an sih. Nah, untuk mengatasinya kami menggunakan Roundup tadi yang seperti saya bilang.
Oke, kalau misal dari hasil panennya sendiri nih Pak, kira-kira itu dapat berapa banyak dalam satu lahan ya Pak? Nah kan lahannya milik Pak Isen ini cukup luas ya, nyampe 5 hektar ya. Betul. Nah jadi untuk di sini potensi utamanya ada di seledri. Di seledrinya sendiri nyampe 20 ton per hektar. Sedangkan untuk di bawang itu nyampe 6 ton per hektar, dan untuk di kesin nyampe 15 ton per hektar. Banyak juga berarti ya Pak ya. Terus kalau misal setelah dipanen itu tahap selanjutnya itu apa? Apakah diproduksi keluar atau kayak gimana ya Pak? Untuk setelah dipanen biasanya kami langsung jual aja sih. Biasanya jual ke pasar induk ataupun ada konsumen yang datang. Tidak ada pengolahan lanjutan apa-apa. Ah, begitu. Nah, kalau semisal pengen langsung dijual atau diolah itu tuh biasanya kemana nih Pak? Kayak apakah ada pasarnya tuh kira-kira pasar besar kah atau kayak gimana? Kalau untuk penjualannya sendiri, biasanya kami ada konsumen langganan. Nah, kalau misalnya konsumen langganan itu biasanya kami janjian dulu di WhatsApp atau di telepon gitu. Biasanya mereka yang datang ke sini. Ataupun ada juga beberapa udah bermitra kerjasama gitu. Jadi kami yang mengantarkan ke sana. Nah, kalau untuk seledri dan juga kesin biasanya kami jualnya ke Jakarta dan ke Bandung. Seperti itu. Berarti daerah penjualannya bukan hanya di daerah sekitar Iya, aja ya Pak ya? benar. Nah, kalau misal tadi kan Bapak nyebut itu bisa diantar ya Pak. Itu kira-kira pemasarannya tuh kayak gimana? Apakah ada pekerja khusus pemasarannya apa kayak gimana Pak? Kalau untuk karyawan pemasaran kami ada biasanya pakai supir sih. Nah kami itu punya 3 supir buat nganter-nganterinnya untuk mendistribusikannya. Tapi kadang saya sendiri ngebantu-bantuin sih kalau misalnya emang lagi sibuk gitu. Nah, kira-kira Bapak udah ngelakuin usahanya tuh berapa lama ya Pak? Kurang lebih 4 tahunan sih. Wah, udah lama banget ya. Jadi sekian wawancara oleh para petani muda. Semoga membantu informasi untuk kalian. Selamat siang. Baik pemirsa, berdasarkan beberapa informasi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, sosok Ihsan Muzaki adalah potret nyata petani muda Indonesia yang maju, mandiri, dan peduli lingkungan. Bukti bahwa pertanian bisa menjadi masa depan, bukan sekedar warisan masa lalu. Saya, Marsha Linda, dan rekan saya, Sylvia Amelia, pamit undur diri dari studio. Sampai jumpa di berita pertanian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.